Alhamdulillahilladzi qad a'tana fursatan saminatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhil qa'atil mubarakah. Hakadha nahnu mundu zamanin ba'idin, hakadha nahnu fi sanatil ula ma'al ashab ma'al asdiqa. Antum ya ahibbai tudzakkirunani bisanawatil madiyah lama kuntu fil ma'had. Hari ini bukan sebagai ustadz tapi sebagai seorang thalib di ma'had yang sedang mengenang masa lalu. Begitu masuk tadi melangkahkan kaki, melihat yang duduk di belakang pakai peci, pakai baju putih. Ana sedang mundur ke tahun 1993, kelas 1 tahsis bersama kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Kalau dipejamkan mata sekarang, terbayang kawan-kawan yang dulu sama-sama kena tempeleng. Sesuatu yang saat itu mungkin menyakitkan, mungkin memalukan, tapi semua indah pada saatnya. Ini semua rasa yang ada di dada ini sekarang sedang bergemuruh, sedang bergejolak. Mencoba untuk memilih kata untuk menceritakan rasa, tapi rasanya kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Tapi ku yakin rasaku juga pasti rasamu. Itulah yang tidak bisa dirasakan orang yang nggak pernah mondok. Di antara kualitas yang dijamin di pesantren adalah berani hidup, tidak takut. Sekarang banyak anak-anak orang kaya tidak berani hidup. Disediakan mobil, disediakan motor, disediakan TV, disediakan handphone, disediakan kamar, uang jajannya banyak, PD-nya luar biasa. Begitu bapaknya meninggal, dia error. Kenapa? Karena tidak terbiasa hidup mandiri. Tapi begitu kita masuk pesantren, kita mandiri, kita siap hidup dan siap mati. Betul? Penyakit yang paling mengerikan zaman ini bukan COVID, apalagi emaknya COVID, namanya Omikron. Penyakit yang mengerikan adalah anak-anak tidak bisa mengikat tali sepatunya. Kenapa begitu? Karena ketika si anak melihat sepatunya, sudah ada pembantu yang mengikatkan. Ketika dia mau berangkat sekolah, diantarkan. Mau pulang, dijemputkan. Baru mukul perut, sudah disuapkan. Sehingga dia tidak punya kemampuan untuk hidup. Banyak orang yang sekarang berkata, siap mati, siap mati. Masalah mati, nggak siap pun mati. Berapa banyak orang yang nggak siap mati, ketika malaikat maut datang tetap mati. Memangnya malaikat maut kalau datang nanya dulu, sudah siap untuk mati? Yang jadi masalah sekarang anak-anak tidak siap hidup. Jadi pelajaran pertama yang dapat diambil oleh Abdul Somad dari pesantren adalah siap hidup. Sekarang saya siap hidup. Masuk ke dalam hutan belantara, siap. Naik sampan, siap. Naik perahu dipukul ombak, dihempas gelombang, siap. Diajak naik pesawat pribadi, tertidur. Naik helikopter, siap. Jadi ketika ditanya orang, Ustadz punya keberanian ini di mana belajarnya? Anakmu kalau mau berani, masukkan ke pesantren.
Ini sekarang anak-anak muda zaman sekarang baru ngelihat orang banyak mual, baru ketemu orang asing mencret. Kita di pesantren terbiasa berhadapan dengan kawan-kawan yang tingkah polanya macam-macam. Tapi anak-anak pesantren sekarang baik-baik, beda sama Abdul Somad dulu. Kemarin waktu saya jalan-jalan ke rumah teman saya, dia ngomong gini, anak saya ini Pak Ustadz, kenapa pulang dari pondok semua singletnya hilang, sendalnya juga pulang nggak ada lagi, kata dia. Terus saya bilang, saya dulu nggak pernah gitu, saya bilang. Terus dia tanya, sendal Ustaz nggak pernah hilang? Tiap hari hilang. Terus saya ganti sendal baru. Punya kepribadian yang berani. Tapi saya berusaha waktu itu sendal nggak hilang. Gimana? Saya gembok. Masuk masjid, sendal kanan pojok sana, sendal kiri pojok sana. Begitu pulang, dua-duanya hilang. Itu biasa. Tapi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak rasanya masih terlalu muda. Adik-adik sekarang enak. Ustadz Somad dulu waktu di pesantren nggak ada perempuan, laki-laki semua. Kalian masih ada perempuan, walaupun ditutup tirai, tapi dari celah-celah kan kelihatan. Kami dulu di pondok laki-laki semua, jumlahnya waktu itu lebih sedikit dari adik-adik, laki-laki 1.800 orang. Kalau mau ngelihat perempuan, ya di dapur ngelihat tukang masak. Zaman sekarang anak muda selalu dikatakan, hari gini anak muda nggak punya pacar, apa kata dunia. Kita dulu di pesantren nggak penting, yang penting belajar. Kalau terlintas di pikiran ingat cewek, ingat perempuan, hilangkan. Dengan apa cara menghilangkannya? Karena Muhammadun na'iman fi firashihi wa sa'atu asrun wa lailu kulluhu zalamun wa bardun. Hilangkan semuanya. Pas mau tidur malam terbayang macam-macam, teringat teman-teman waktu liburan, hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Nanti setelah tamat dari pondok pesantren Darussalam Kersamana Garut, kemudian dapat beasiswa S1 dari Harvard University, lalu kemudian pulang mendapat titel BA, MA, dan PhD, maka semuanya akan ingin kalian menjadi menantunya. Saya aja yang udah tua begini, udah nikah, udah kakek-kakek, sudah punya anak. Coba lihat itu di komen-komen Instagram dengan YouTube. Banyak tuh yang nulis, Ustadz jadikan aku yang kedua. Tolong kameramen sebelum diupload di YouTube yang ngomong tadi dipotong. Sedangkan saya yang kurus, hitam, nggak ganteng, nggak berotot, nggak tegap, sudah tua. Apalagi kalian yang muda dan ganteng-ganteng. Yang penting belajar aja. Bahasa Arabnya mantap, bahasa Inggrisnya oke, berdisiplin,
cakap berorganisasi, tamat pondok pesantren, terbang sejauh mata memandang, kalian akan pulang kembali ke sarang, semua akan berharap kalian akan menjadi keluarganya. Ini anak-anak muda yang luar biasa, betul? Kalau mereka biasa di luar. Jadi sekarang krisis kita adalah krisis keteladanan. Sekolah masuknya jam 8, terlambat masuk kelas cabut, nongkrong-nongkrong dengan teman ngerokok, kalau nggak ngerokok dibilang bencok, mohon maaf. Pakai sabu, pakai narkoba, ngelem, cabut ke mall, pacaran, pakai motor, knalpotnya di khitan, ngebut sana sini, ngabisin uang orang tua. Bangga kita di pondok diajarkan bukan bangga dengan harta orang tua. Laisal fata mayyakunu kana abi wa innamal fata mayyakulu ha anadha. Begitu kita diajarkan di pondok. Sekarang anak-anak muda di luar sana pakai motor, bawa handphone tiga-tiganya nggak ada paket, pakai motor, pakai mobil, semuanya punya bapaknya. Kita di pesantren diajarkan hidup berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Setelah tamat barulah ikut tes, cari sendiri. Saya dulu cari sendiri itu informasi. Teman-teman dihubungi, kirim surat, ya akhi arjuka anta bahasali ma'lumat an minhah dirasiyah fi syarqil awsat. Ngirim surat pakai bahasa Arab, dibalas sama kawan dari Medan, Sumatera Utara. Haya akhi Abdul Somad, hunaka ma'lumatun saminatun satuftah imtihan qabul minhah dirasiyah lil Azhari Syarif. Saya pun datang ikut tes ujian, lalu kemudian diumumkan al asma an najihah lil husul alal minhah ad dirasiyah min al Azhari Syarif Jumhuriyah Misr al Arabiyah. Tulis nama 100 anak Indonesia yang dapat beasiswa ke Al-Azhar Kairo, diumumkan oleh Departemen Agama, dikirim pakai pos karena waktu itu belum ada www.google.com. Buka kertas, baca satu persatu dari nomor 1 sampai 100, nggak ada nama Abdul Somad. Ternyata kalau kita grogi nggak kelihatan. Baca pelan-pelan satu-satu, tarik napas panjang, hembuskan pelan, jangan ditahan. Kalau ditahan keluar dari jalur yang lain. Setelah dilihat ternyata ada di situ nama Abdul Somad. Pelatihan bahasa Arab di Jakarta, Jurang Mangu Timur. Sahabat-sahabat, kawan-kawan dari pesantren Gontor Ponorogo, dari pesantren Darun Najah Jakarta, dari pesantren-pesantren, lalu kemudian setelah itu ikut pelatihan bahasa Arab 2 bulan. Tepat pada tanggal 5 September tahun 1998 kami pun terbang naik pesawat Royal Jordan Airlines. Naik pesawat dari Cengkareng. Masya Allah, kami di pesawat itu dengan bangganya 74 orang anak Indonesia berangkat menuju Ardul Kinanah, bumi Mesir, buminya para wali dan juga bumi Fir'aun. Berangkat, bisik-bisik dengan teman, ini pesawat kita ini pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kenapa kita naik pesawat ini? Ini tiket paling murah. Akhirnya pesawat itu pun mendarat di ibu kota Yordania, Al-Mamlakah Al-Urduniyah Al-Hashimiyah. Lalu kemudian berhenti di kota Amman.
ibu kotanya Amman, di Hotel Alia. Mau nginap musim dingin, kami pun pakai baju tebal, foto-foto. Tapi waktu itu belum ada Instagram. Nggak enak zaman zadul. Salah sendiri kenapa Ustadz mau lahir zaman dulu. Coba kalau lahir zaman sekarang, kan bisa gaul. Tidak bisa request, tidak bisa minta permintaan, aku ingin sezaman dengan anak sekarang. Apa boleh buat, ini sudah takdir. Akhirnya kami pun menginap di hotel. Pagi-pagi keluar kamar, katanya al-futur jahiz, semua sarapan pagi, breakfast ready. Kami pun keluarlah melihat sarapan yang sudah siap. Ada roti, ada keju, ada zaitun, ada susu, nggak ada nasi uduk. Akhirnya sarapan roti, gaya gagah luar biasa, tapi badan lemas, nggak ketemu nasi. Makanya adik-adik dari sekarang coba-coba makan roti. Jangan sampai seperti Abdul Somad, kalau nggak ketemu roti, mukh la yashtagil, otak nggak kerja. Tertulis di sini off. Lalu kemudian setelah transit, kami pun berangkat lagi, pakai kemeja, pakai bloofer, pakai jas, pakai topi, naik pesawat dari Amman menuju Kairo. Begitu sampai di Kairo, Masya Allah, tabarakallah, rupanya Kairo masih musim panas. Salah kostum, keringetan. Begitu sampai di ruang kelas Al-Azhar, mendengar para syekh ngomong, yang faham cuma dua kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah rabbil alamin. Ihna dلوقتي نتكلم عن قضايا المشكلة. Ternyata mereka ngomongnya cepat sekali, seperti kumur-kumur aja. Makanya adik-adik sekarang coba jangan hanya sekedar latihan muhadatsah, tapi juga maharatul istima', latihan dengar. Karena kalau kita cuman biasa ngomong, kurang mendengar. Tapi zaman saya dulu untuk latihan mendengar ini susah. Nunggu jamaah haji bawa kaset nitip. Bapak mau berangkat haji Pak? Iya. Nanti tolong belikan kaset latihan pidato bahasa Arab ya? Iya. Begitu dia pulang, gimana kasetnya Pak? Lupa. Gara-gara apa? Jamaah banyak titip ceret kuning sama tempat celak. Tapi adik-adik sekarang latihan mendengarkan maharatul istima', listening, mudah, tinggal buka saja www.youtube.com. Mau dengar Syekh Yusuf Al-Qardawi ada, mau dengar Syekh Ali Jum'ah ada, mau dengar Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ada, mau dengar para ulama Masjidil Haram sedang khutbah ada, mau mendengarkan para ulama Al-Azhar ada. Mudah untuk mendengar. Jadi kalau dibandingkan, enak zaman Ustadz Somad atau zaman adik-adik sekarang? Zaman sekarang semuanya serba mudah untuk mendengarkan. Zaman dulu kalau mau baca koran Arab, Abdul Somad dulu kalau mau baca koran Arab, nunggu jamaah haji pulang, cari pembungkus korma. Bungkus korma, cari, atuh baca Arab. Ini kok surat Yasin semua isinya ya. Zaman adik-adik sekarang tinggal ketik saja di Google www.aljazira.com, enter, www.alahram.com, enter. Zaman mudah. Makanya kalau ada anak pesantren zaman sekarang gak bisa bahasa Arab, lebih baik kembali ke masa lalu. Karena fasilitas begitu mudahnya, tapi ada satu yang tidak bisa dikalahkan. Apa dia? Kemauan. Fasilitas boleh tidak, susah mau cari koran Arab, susah mau nonton ceramah Arab, tapi kalau kemauan kuat bisa dipotong. Tapi walaupun koran banyak, website banyak, ceramah banyak, tapi kalau sudah kemauan tidak ada, bawaannya 5L, lemah,
letih, lesu, letoy, lunglai, loyo. Lebih baik mati sebelum malaikat maut datang. Makanya kalau ngelihat ada jenazah lewat, ikut. Pak, ya itu jenazah, ya. Boleh ikut nggak? Kenapa? Karena sesungguhnya dia sudah mati sebelum sudah mati. Yang Ustaz bicarakan ini siapa? Ada orang di zaman antah berantah, tapi santri-santri di pesantren Darussalam Kersamana, inilah kalau sudah tua cepat lupa. Beda waktu di pondok dulu, bangun pagi, ulu jamaatan, miftahun, kuflun, daulabun, komisun. Satu hari kadang 10 mufradat lengket di kepala. Ini mau ngapal Kersamana pun susah. Sekarang Ustadz Somad kalau mau ngingat sesuatu mesti ditempelkan ke sesuatu yang lain, nggak bisa direct langsung, mesti transit dulu. Kersamana berarti dua kata ini mesti diingat ke yang lain. Kersamana, kurosahnya mana? Kurosahnya mana? Nggak bisa ngingat langsung. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya. Dulu waktu masih muda jalannya gagah, ngomongnya lantang. Nanti kalau sudah tua pelan-pelan suara sudah mulai hilang. Abdul Somad kalau datang lagi ke sini tahun 2052, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ingatan kita sudah, makanya adik-adik kalau disuruh ngapal mufradat, vokabularis, Inggrisnya masuk, Arabnya masuk. Tapi ketika Ustadz Somad di Maroko nambah pelajaran baru, datang menghadap ke rektor. Assalamualaikum ya Sayyidi Mudir Darul Hadis Al-Hasaniyah. Wahai Bapak Rektor Darul Hadis, ya, saya minta supaya pelajaran bahasa Prancis ini jangan dipakai karena sampai di Indonesia nggak laku. Untuk apa? Buat susah aja. Kata dia kalau mau ikut di Darul Hadis mesti ambil maddah materi ini. Kalau tidak silakan keluar. Oh, syadid. Akhirnya mau nggak mau mesti belajar level yang paling bawah. Selamat pagi, bonjour. Selamat malam, bonsoir. Nama kamu siapa? Komong tutapel. Nama saya Abdul Somad. Jesui Abdul Somad. Jumapel Abdul Somad. Saya belajar di Darul Hadis Institute. Jesui Etudiong Darul Hadis Etablissement. Mau nggak mau, suka nggak suka, wajib. Karena kalau tidak mau belajar beasiswanya putus. Kalau beasiswanya putus, pulang nggak ada, naik pesawat mau kemana? Mau minta ke orang tua malu. 4 tahun saya di Mesir, 2 tahun saya di Maroko, tidak meminta kepada orang tua. Terus Ustadz 4 tahun di Mesir, makannya dari mana? Beasiswa Al-Azhar. 1 bulannya 162 pon, 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, 50 pon lupa, 20 pon disimpan untuk persiapan mana tahu sakit perut pening kepala, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli kitab, yang 2 pon jajan. Tapi saya kurus ini bukan karena nggak jajan, bukan karena nggak sarapan, bukan karena nggak makan, tapi karena memang dididik untuk disiplin. Dari mana Ustadz dapat disiplin ini? Di pondok. Karena kita di pondok sudah diajar untuk mengatur uang belanja.
setiap bulan dikirim orang tua. Orang anak-anak zaman sekarang yang nggak belajar di pondok, pagi minta jajan, kuliah minta jajan, sekolah minta jajan, nikah minta lagi, punya anak minta lagi, punya cucu minta lagi, sampai mati minta terus.